Film ini menceritakan seorang ayah yang pergi ke sebuah kota untuk melamar seorang gadis buat anaknya. Namun di kota itu telah terjadi kepanikan penduduk yang disebabkan menghilangnya setiap laki-laki secara misterius. Banyak yang beranggapan hal ini terjadi karena murkanya naga laut terhadap para nelayan yang melintasi batas terlarang. Misteri orang hilang ini terus menjadi perbincangan yang menyebabkan keresahan di setiap mereka begitu besar. Gimana keseruan filmnya? Silahkan teman-teman subrek channel ini terlebih dulu dan jom kita masuk ke alur ceritanya. Awal film diperlihatkan sekumpulan armada kapal alam baka. Di dalam kapal tersebut terlihat seseorang yang tampak berhasil membuat ramuan rahasia. Ternyata kapal ini membawa tahanan manusia berwujud monster. Tak lama kemudian, salah satu monster yang ditahan berhasil kabur dan melompat ke laut. Dari kejauhan, seseorang nelayan yang melihat rombongan kapal itu heran. Tapi tiba-tiba scene lalu berpindah di mana petugas kerajaan bersama putranya mengunjungi kota Xiang dengan tujuan ingin melamar seorang gadis untuk putranya yang bernama Huaying atau Direnji. Merasa belum siap, Huaying dengan rasa malu ungkapkan perasaannya itu terhadap sang ayah. Di sini ayahnya yang bernama Dizisong memberikan masukan agar Huaying selalu bersikap rendah hati apabila pasangannya tersebut memiliki kekurangan atau burik nantinya. Tak lama setelah itu, beberapa orang yang berkerumun tanpa menggunakan masker melihat papan pengumuman yang dimana saat ini telah terjadi kasus penculikan yang dicurigai dilakukan oleh monster yang ganas. Mereka pun dengan segera membubarkan diri karena takut menjadi korban selanjutnya. Di sana Direnji mulai merasakan ada sesuatu yang bakal terjadi dan benar saja, monster yang dimaksud tadi ternyata telah memasuki kota ini. Ia tampak dikejar sekelompok ninja dan seseorang pendekar wanita. Direnji yang merasa penasaran lantas menyusun, meski ayahnya telah melarang. Monster tadi ternyata menjadi incaran mereka. Para ninja itu juga tampak menyerang pendekar wanita ini. Pertarungan yang tak seimbang itu membuat Direnji harus ambil bagian membantu wanita tersebut. Direnji mulai berkenalan dengan wanita yang ditolongnya tadi. Ia juga menceritakan maksud kedatangannya ingin mencari calon mertuanya yang ternyata memiliki nama yang persis dengan wanita ini, yaitu Jin. Ia sendiri merasa heran kemudian ingin memperjelas hal ini. Namun tiba-tiba monster tadi menyerang mereka. Wow, tampaknya Direnji mulai merasakan benih-benih ajaib. Matanya tak berkedip terpesona dengan kecantikan Jin Yanzi. Tapi lagi-lagi monster itu datang menyerang. Ia juga memperhatikan kecantikan Jin Yanzi. Dalam pertarungan mereka, kelompok ninja itu kembali lagi datang menyerang. Monster itu juga tampak mencoba kabur, namun Direnji berhasil menahannya sampai petugas kota datang membantu. Singkat cerita, mereka membawa monster itu ke kantor magistrat untuk diamankan. Seseorang ketua di kota ini terlihat puas setelah tahu jika monster yang meneror penduduk itu ternyata telah ditangkap. Tapi dalam kerangkeng besi, rupanya monster tersebut lebih berfokus ingin menyerang Tuan Lin dan anaknya yang bernama Yuerong. Tuan Lin sangat berterima kasih kepada Direnji dan ayahnya atas bantuan tadi. Pengurus Di juga memperkenalkan diri dan tujuannya ke kota ini ingin mencari seseorang pejabat kerajaan yang bernama Jin. Namun sayang, pejabat tersebut telah menghilang beberapa waktu lalu dan digantikan posisinya sebagai pengurus yang ternyata adalah Jin Yanzi sendiri. Tuan Di yang mendengar itu sempat heran tak menyangka kekacauan di kota ini sangat besar. Selain itu, ia bertanya kenapa bisa kasus ini didiamkan dan tak dilaporkan ke kerajaan. Menanggapi itu Tuan Lin tak bisa berbuat banyak karena ulah monster tadi. Dia juga mengajak pejabat Di untuk bekerja sama mengungkap kasus ini. Di lain tempat, ketua kelompok ninja yang berjubah sangat marah terhadap anak buahnya karena tak berhasil menangkap monster itu. Ketua ini kemudian membunuh mereka dengan racun asap.
Keesokan hari, Tuan Lin dan petugas Di berdiskusi mengenai kasus yang menimpa kota ini. Tampak mereka dijamu dengan arak yang berusia ratusan tahun. Tuan Lin sendiri menyuruh Yuorong berterima kasih kepada Di Renji atas bantuannya tadi malam. Yuorong juga mulai memperhatikan Di Renji dengan serius. Dalam pembicaraan itu, petugas Di bertanya tentang hubungan petugas Jin dengan Jin Yanzi. Mereka tak tahu jika Jin Yanzi adalah anak dari petugas Jin yang merupakan calon mertua Di Renji. Setelah dijelaskan, Di Renji yakin jika wanita inilah calon istrinya tersebut. Namun mereka sembunyikan tujuannya untuk melamar putri petugas Jin karena petugas Jin sendiri menghilang sampai saat ini. Di Renji dan ayahnya lalu sepakat tinggal di kota ini untuk sementara karena mereka ingin menyelidiki kasus yang tak wajar ini. Menurutnya juga, ada hal yang lain selain kemunculan monster tersebut yang menyangkut hilangnya setiap penduduk secara bersamaan. Tuan Lin sendiri senang dengan keputusan itu. Ia menyuruh Jin Yanzi menemani meski Jin sendiri tampak tak menyukai Di Renji. Di suatu saat pembicaraan, petugas Di menyerahkan kasus ini sepenuhnya kepada Di Renji. Selain itu juga, ia merasa simpati dengan Jin Yanzi atas apa yang menimpa keluarganya. Mengetahui Jin Yanzi adalah tunangan putranya, petugas Di menyuruh Di Renji memulai hubungan dan pendekatan yang baik kepadanya. Namun hal ini dirasa sulit karena Jin selalu membuang muka terhadap Di Renji. Mendengar itu, petugas Di mengajarkan putranya ini cara ampuh menaklukkan wanita. Ia juga menyuruh Di Renji minta maaf agar hubungan mereka semakin membaik. Di Renji yang merupakan anak penurut mengikuti arahan ayahnya. Ia pergi ke tempat Jin Yanzi untuk minta maaf. Di sana juga terlihat Jin Yanzi sedang mandi. Suara Di Renji yang baru tiba membuatnya terkejut. Di Renji sejenak meminta izin masuk, namun Jin melarangnya bahkan tak memberi izin. Ia sempat teringat dengan jurus rayuan yang pernah diajari sang ayah bahwa wanita itu memiliki kebiasaan yang unik. Walaupun dia mengatakan tidak, tapi sebaliknya itu adalah perkataan ya. Menyadari hal ini, Di Renji kemudian masuk penuh percaya diri. Namun sesuatu tak terduga terjadi. Ya, ternyata Di Renji melihat hutan yang lebat. Ia berusaha buang muka, tapi kelestarian hutan tersebut membuatnya harus betah dan menikmati pemandangan dengan sebelah mata. Jin Yanzi yang tak terima hutannya dilihat lantas melemparkan sebuah benda. Hal ini membuat Di Renji harus merasakan rasa kemarahan yang begitu besar. Tentu semua ini bertolak belakang dengan tujuannya. Di Renji akhirnya melapor kepada sang ayah jika jurus rayuan itu sama sekali tak mempan dan malah membuatnya terkena ciuman benda keras yang membuat hidungnya memesan. Mendengar hal ini, ayahnya tak kuat menahan tawa. Ia menjelaskan jika jurus itu akan manjur apabila diungkapkan dengan baik dan sopan, bukannya malah ikut mandi. Harapan Di Renji kali ini benar-benar hancur. Ayahnya sendiri ingin membantunya untuk menjelaskan semuanya kepada Jin Yanzi, tapi Di Renji menolak. Ia merasa masalah ini mampu diperbaikinya. Di lain tempat, anak buah pendekar berjubah melapor akan kekhawatirannya dengan monster yang tak kunjung ketangkep. Karena jika dalam waktu 3 hari monster itu masih leluasa, takutnya efek obat itu hilang yang bisa membuat rahasia mereka ketahuan. Di sini terungkap bahwa monster itu merupakan bagian dari permainannya. Mereka kesulitan menangkap monster tersebut disebabkan campur tangan dari Di Renji dan petugas yang lain. Keesokan hari, Di Renji mulai penyelidikannya ditemani Jin Yanzi. Mereka juga terlihat malu-malu atas kejadian di malam itu. Perlahan, bekas pertarungan yang menempel di tembok ditemukan. Di Renji merasa bekas tebasan pedang itu sama sekali bukan dari pedang milik ayahnya Jin Yanzi. Ia juga menemukan ceceran darah yang berbau amis seperti campuran darah kambing dan ayam. Di tempat berbeda, ia juga menemukan sebagian kain milik monster itu. Aroma dari kain ini sangat berbeda dengan bau darah yang diciumnya barusan. Di Renji merasa jika monster tersebut tinggal di laut. Hal ini diyakinkan dengan sobekan kain itu memiliki aroma amis seperti bangkai ikan dan udang. Ia kemudian bertanya, apakah ada laut di sekitaran tempat ini? Jin Yanzi lalu mengajaknya ke tempat itu untuk mencari informasi. Setibanya di sana, mereka bertemu nelayan desa Zhang Laosan. Nelayan ini menceritakan keganasan laut yang dikuasai Raja Naga. Para nelayan menghilang secara misterius apabila melintasi bagian terlarang. Mereka tertekan dan takut melaut. Mendengar itu, Di Renji mulai mendapat jawaban. Yang lebih parah lagi,
Ada bagian perairan yang bernama Laut Hantu Neraka. Konon, tempat itu menjadi legenda. Orang-orang yang pergi ke sana tak pernah kembali lagi. Nelayan ini terus memberikan informasi. Namun salah satu rekannya tampak melarang. Mereka kemudian pamitan. Direnji lalu melihat sebuah kuil di atas tebing yang tak jauh dari tempat ini. Kuil itu bernama Mijing. Tampak ia ingin menyelidiki tempat tersebut. Karena sebelumnya, kuil Mijing sangat ramai dan akhirnya terbengkalai. Di tempat lain, Yurong melihat indahnya bunga mekar di taman. Sejenak ia teringat ketika Direnji menyelamatkannya di malam itu. Ternyata, gadis ini memiliki rasa terhadap Direnji. Saat itu juga ayah Yurong datang dan mengetahui apa yang difikirkan sang anak. Ayahnya juga berencana akan melamarkan Direnji untuknya. Yurong yang tersipu malu menilas anggapan sang ayah kemudian pergi. Di tengah perbincangan, Direnji tampak diperhatikan seseorang wanita karena ketampanannya itu tak jauh beda dengan Bang X. Entah dari mana, sekumpulan wanita di kota ini tiba-tiba menggeruguti dan memperebutkannya. Jin Yanzi yang melihat itu dengan cemberut meninggalkannya. Namun Direnji dengan besar kepala menjelaskan itu semua. Ia sendiri beranggapan jika Jin ternyata memiliki perhatian. Sontak hal ini membuat Jin kesal, tapi ia beneran mau. Pada scene yang lain, ayah Direnji mencoba menyelidiki kasus tentang monster tersebut. Di sebuah desa, para penduduk yang ketakutan melaporkan hal ini kepadanya. Mereka semua tak memiliki cara menghentikan monster itu, sehingga meminta pejabat Di tetap tinggal untuk menolong mereka. Pejabat Di yang merasakan kecemasan penduduk lalu berjanji akan menuntaskan masalah ini dan melaporkannya kepada kerajaan. Atas keputusan itu, semua penduduk sangat berterima kasih. Di suatu malam, Direnji berdiskusi mengenai kasus saat ini. Semua bukti yang diperoleh dari TKP itu menurutnya adalah rekayasa orang yang ingin menyembunyikan kasus yang sebenarnya. Mendengar itu, mereka semua terkejut dan bertanya siapa orang yang dicurigai. Namun tiba-tiba, Tuan Lin datang dengan tujuan ingin melamar Direnji untuk Yurong. Tentu hal ini membuat mereka terkejut mendadak. Ayah Direnji kemudian terpaksa menjelaskan tujuannya ke kota ini untuk melamar Jin Yanzi. Namun karena petugas Jin tak ada dan malah kasus yang didapat. Hal ini membuat mereka terpaksa diam dan mengurungkan niatnya. Mendengar itu, Tuan Lin sama sekali tak keberatan. Ia malah meminta Direnji menikahi mereka berdua. Karena ini merupakan tradisi para kesatria kuno. Direnji hanya tersenyum tak bisa menanggapi. Ia menyuruh Jin Yanzi berpendapat. Tampaknya Jin Yanzi setuju-setuju amat. Namun hal ini sebenarnya membuatnya kesal dengan Direnji. Ia pun pergi. Petugas Di kemudian menyuruh Direnji mengejarnya. Direnji terus berusaha membujuk Jin Yanzi. Tampak ia sangat kecewa. Namun di saat itu Yurong datang. Hal ini juga membuat Direnji sangat malu. Perlahan ia berusaha menjelaskan jika pernikahan ini telah diatur oleh orang tuanya sejak kecil. Yurong yang mendengar itu sama sekali tak keberatan. Justru ia sangat kasihan terhadap Jin Yanzi saat ini. Yurong menjelaskan, semua ini di luar kemauannya. Rencana ayahnya saja yang terlalu berlebihan. Ia sendiri berterima kasih kepada Direnji atas pertolongan waktu itu. Yurong juga mengaguminya, namun tak bisa berharap lebih. Di lain sisi, Jin Yanzi masih terlihat kesal. Ia terus menoleh ke belakang dan beranggapan Direnji akan menyusul. Namun Direnji saat ini masih bersama Yurong. Mereka membicarakan kuil Mijing yang dulunya ramai sebelum terbengkalai. Ia sendiri tak tahu kalau kasus ini ada kaitannya dengan monster dan orang yang hilang. Sejenak Direnji terdiam mendengar informasi ini. Tak lama kemudian, Tuan Lin datang ingin pamitan. Sebelum pergi, ia mengajak Direnji minum bersama jika ada waktu luang. Direnji mencoba menjelaskan kecurigaannya terhadap sang ayah jika kasus ini sebenarnya bukan berasal dari monster yang sering dilihatnya itu, melainkan sekumpulan manusia. Hal ini diyakinkan dengan semua bukti yang janggal dan telah diatur rapi. Dari semua barang bukti yang dikumpulkan dan TKP sepertinya telah dipalsukan. Ayahnya juga berpendapat seperti itu. Karena salah satu petugas rahasia pernah melapor jumlah korban yang dipalsukan tak sesuai dengan berkas yang ada. Mereka sangat yakin akan menemukan kebenaran ini secepatnya. Di lain tempat, Jin Yanzi dikejutkan seorang anak yang bermain sendirian.
Ibu dari anak itu kemudian datang hendak mengajak anak tersebut untuk pulang. Karena anak itu menolak, Jin Yanzi sengaja menakutinya dengan sosok monster yang menakutkan. Namun tiba-tiba, seseorang yang tak diketahui datang membiusnya. Ibu dan anak berteriak ketakutan. Suara mereka didengar oleh Direnji. Dengan segera juga, Direnji mencoba melihat kondisi di luar. Namun ia justru berjumpa dengan monster itu. Direnji mencoba menyerang, tapi monster itu sepertinya ingin memberitahu sesuatu. Ternyata, monster yang selama ini dituduh menculik orang-orang itu rupanya adalah petugas jin sendiri. Ia tak bisa menjelaskan tentang perubahan wujudnya ini. Secara langsung, petugas jin memberitahu kalau Jin Yanzi saat ini telah diculik. Ia kemudian pergi secara tergesa-gesa. Pelayan Direnji yang kebetulan di sana pingsan melihatnya. Direnji pun segera menyusun. Singkat cerita, monster tersebut merasa kesakitan setelah mendengar suara seruling. Semua itu adalah kendali jahat dari anak buah pendekar berjubah. Ia sengaja memanggil kedatangannya. Di sana juga tampak Jin Yanzi yang terikat tak menyadarkan diri. Petugas jin yang berwujud monster sengaja ingin ditangkap agar rahasia dari kelompok berjubah tak terbongkar. Tak lama kemudian, Direnji datang membantu. Sempat ketua mereka mengajak Direnji bergabung dan bekerja sama. Namun secara langsung, Direnji menolak. Ketua ini kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi mereka semua. Di celah pertarungan, Direnji berusaha menyadarkan Jin Yanzi. Awalnya Jin Yanzi ingin menyerang monster tersebut, tapi Direnji memberitahu jika dia berada di pihak mereka. Jin Yanzi sama sekali tak diberitahu kalau monster itu adalah ayahnya. Mengetahui anak buahnya kalah, ketua berjubah memerintahkan untuk kabur. Racun asap pun dikeluarkan. Dengan seketika juga mereka menghilang. Tak lama kemudian, ayah Direnji tiba. Ia sangat tenang melihat keselamatan mereka. Namun di saat itu tiba-tiba beberapa anak panah menghujani. Direnji mengambil salah satu dari anak panah tersebut. Ia tahu kalau anak panah ini milik prajurit kerajaan. Ayah Direnji kemudian mencoba memanggil ketua Lin. Ternyata memang benar, serangan itu merupakan perintah Tuan Lin. Ia sendiri terkejut melihat keberadaan mereka di sini. Tuan Lin lalu bertanya, kenapa bisa mereka di sini? Namun di lain sisi, petugas jin sangat marah dan tampak memiliki dendam dengan Tuan Lin. Ia berusaha menyerang, tapi sayang, beberapa tombak menancap di tubuhnya. Ayah Direnji yang melihat itu cemas dan tak sengaja menyebut nama Jin. Direnji yang paham mengalihkan kecurigaan dengan menyebut nama Jin Yanzi. Monster itu juga terlihat sekarat dan mengayunkan tangannya ke arah Jin Yanzi. Tapi Jin Yanzi hanya heran menanggapinya. Singkat cerita, monster itu kemudian dibawa Tuan Lin untuk ditunjukkan kepada penduduk. Direnji dan ayahnya mengikuti kemauan mereka, karena semua ini demi penyelidikan selanjutnya. Keesokan hari, monster tersebut diperlihatkan ke semua penduduk. Mereka merasa aman setelah tahu kalau pembuat teror selama ini telah mati. Suara sorak-sorai dan lemparan sayuran busuk pun mengenai monster tersebut. Di suatu malam, Direnji disuruh ayahnya agar memberitahu Tuan Lin masalah sebenarnya tentang petugas jin yang telah berubah menjadi monster. Namun Direnji menjelaskan kalau ia menyimpan curiga dengan Tuan Lin. Semua ini dibuktikan dari kelakuan aneh dan laporan yang pernah Tuan Lin lakukan. Ia muncul secara tiba-tiba bersama pasukan tadi malam. Sedangkan jarak dari tempat itu mustahil dilalui secepat itu. Kasus pembunuhan orang pertama di Kuil Mijing menurutnya telah dilaporkan ke kerajaan. Tapi seperti yang diketahui, semua itu tak ada. Direnji yakin jika Tuan Lin terlibat dengan kasus ini. Tak lama dari itu, Jin Yanzi datang mempertanyakan masalah yang ada. Di lain tempat, terlihat Yurong berjalan di taman. Ia tak sengaja mendengar suara yang sepertinya seseorang membicarakan hal yang penting. Ternyata saat ini Tuan Lin mulai cemas kalau rahasia mereka diketahui oleh Direnji dan ayahnya. Tuan Lin kemudian memerintahkan untuk menangkap mereka, dan jika melawan, maka harus dibunuh. Yurong yang menguping pembicaraan ayahnya kaget. Ia tak menyangka sang ayah akan sejahat ini. Ia lalu berusaha meninggalkan tempat itu, tapi tak disangka pot bunga terjatuh olehnya. Ayahnya yang mendengar itu kemudian keluar dengan ekspresi tegang. Yurong berkata
Ia kebetulan lewat dan tak sengaja terjatuh. Tentu alasan itu tak sepenuhnya meyakinkan sang ayah. Ia pun pergi dengan wajah ketakutan. 我去叫下人把这儿打扫。 没事吧？ Direnji dan Jin Yanzi saat ini menyelinap masuk ke kuil Meijing. Mereka mengalihkan perhatian penjaga dengan uang perak. Setelah sampai di sana, satu pun petunjuk tak ditemukan. Tak lama kemudian, sekumpulan orang-orang berjubah datang dengan membawa beberapa sandera. Di sini mereka mengetahui pintu rahasia. Setelah semua kelompok itu masuk, Direnji mencoba membuntuti. Namun tak sengaja, mereka malah bertukar napas. Jin Yanzi sendiri kaku karena terbawa arus magnet yang kuat. Direnji melepaskan semua itu, meski niatnya tak ingin. Jin Yanzi juga senang dan betah dengan kejadian tadi. Ternyata pintu rahasia ini mengarah ke sebuah pantai. Ini merupakan jalan rahasia kelompok berjubah membawa setiap tahanan. Di lain tempat, petugas D terlihat husuk menyusun cara memecahkan kasus yang terjadi. Suara seseorang menggedor pintu pun terdengar. Setelah pintu dibuka, orang tersebut tak ada. Tapi ternyata, bertepatan di saat itu juga, terlihat Yorong cemas ingin memberitahu Direnji jika mereka semua dalam bahaya. Belum sempat bertanya, Direnji dikejutkan dengan suara panik si pembantu. Ia melaporkan kalau ayah Direnji telah diculik. Direnji semakin resah setelah menemukan plakat ayahnya. Dalam pembicaraan itu, terlihat Yorong menyembunyikan sesuatu. Jin Yanzi yang melihatnya lantas bertanya, apa masalah dan rahasia yang kau tahu? Yorong akhirnya membocorkan rahasia besar ayahnya. Jika rencana untuk membunuh dan menculik Direnji bersama petugas D tak lain adalah perintah ayahnya. Direnji yakin jika Tuan Lin terlibat dengan kasus penculikan selama ini. Tak adanya bukti yang kuat membuat Direnji harus berusaha menyelidikinya sendiri. Namun karena Jin Yanzi yang telah terlanjur jatuh hati, ia bersikeras untuk ikut. Di sini Direnji tahu, ternyata Jin Yanzi memang betul mencintainya. Yorong yang melihat mereka berdua tampak berkecil hati. Ia juga bersikeras untuk ikut, karena permasalahan ini menyangkut ayahnya. Direnji akhirnya terpaksa mengizinkan mereka berdua. Strategi pun direncanakan malam itu. Singkat cerita, mereka pun menuju ke kuil Meijing untuk membuntuti kelompok berjubah yang terus aktif membawa korban penculikan. Mereka menyamar menjadi bagian dari kelompok berjubah agar bisa naik ke perahu yang membawa korban ke sebuah kapal yang besar. Setelah sampai di kapal, ternyata orang-orang yang diculik itu dikurung di tempat ini. Direnji berhasil menemukan ayahnya. Para tawanan yang lain pun ia bebaskan. Perlahan, mereka mencoba keluar, tapi keberadaannya telah diketahui oleh kelompok ini. Sebenarnya rencana Direnji telah bocor semenjak masih berada di kuil Meijing. Salah satu anak buah kelompok melaporkan hal itu. Direnji juga berkata kalau kelompok ini tentu telah bersekongkol dengan Tuan Lin. Hal ini dibuktikan dari jumlah korban yang dilaporkan ternyata palsu. Di saat itu, petugas Jin beberapa kali mencoba melaporkan kasus ini ke kerajaan. Tapi laporannya itu dipalsukan oleh Tuan Lin. 3 hari sebelum hilang, petugas Jin berhasil mengirimkan surat rahasia yang menyangkut kasus orang hilang di kota Xiang yang tak kunjung terselesaikan. Ayah Direnji berusaha mengungkap kasus ini. Mendengar itu, Jin Yanzi marah dan meminta ayahnya dilepaskan. Ketua berjubah lalu bertanya balik, apakah Direnji tak memberitahumu? Di sini Direnji terpaksa memberitahu Jin Yanzi kalau monster yang selama ini dilihat itu adalah ayahnya. Mereka mengubahnya seperti itu untuk membungkam agar petugas Jin tak membocorkan rahasia ini. Selain itu, para korban yang ada dibuat agar tak bisa bicara dan menulis, bahkan tak mengetahui dirinya sendiri. Mereka semua dijadikan budak percobaan. Direnji lalu menyuruh ketua kelompok agar menyerah saja dan kemungkinan hukuman bisa dipermudah serta memberitahu keterlibatan Tuan Lin. Mendengar itu, ketua kelompok berjubah salut dengan kecerdikan Direnji, tapi ia menolak untuk menyerah. Para anak buah juga diperintahkan untuk membunuh mereka. Pertarungan pun terjadi. Direnji dan teman-temannya berhasil mengalahkan anak buah berjubah. Ketua itu lalu menyuruh pendekar seruling untuk memanggil pasukan monster yang dikendalikan. Pendekar itu pun memainkan serulingnya. Para monster yang mendengar suara itu berusaha keluar dari kerangkeng. Direnji yang tahu mencoba menghentikan pendekar seruling. Para monster juga telah naik ke atas kapal untuk menyerang.
Dalam pertarungan itu, Direnji berhasil mengalahkan pendekar seruling dan menjatuhkannya ke dalam laut. Pendekar itu pun mati sambil memainkan seruling yang terdengar sumbang bercampur air. Karena suara serulingnya salah, monster itu berbalik saling serang dan mati tak tersisa. Setelah pasukan berjubah mati, Direnji memberikan pendekar bertopeng itu kesempatan lagi agar menyerah. Namun ia tampak tak ingin menyerah dan malah melakukan serangan tapak maut. Yuerong yang melihat mereka kewalahan lalu berusaha menghalangi dan dia sendiri harus terluka parah dengan pukulan tadi. Melihat Yuerong terluka, pendekar ini sepertinya menyesal. Ia kemudian membuka topengnya dan ternyata orang di balik ini semua adalah ayahnya sendiri. Tuan Lim memberitahu Yuerong tentang masa lalunya. Ketika masih bayi, Yuerong saat itu sangat disayang sang ayah. Namun karena ada dendam yang menyelimuti hati salah satu pembantunya, ia kemudian membunuh Tuan Lin. Niatnya juga ingin membunuh Yuerong kala itu. Tapi entah kenapa, ia justru kasihan dan memilih membawa Yuerong sebagai anak angkatnya. Pembantu itu pun merubah wajahnya menjadi Tuan Lin dan menggantikan posisinya sebagai salah satu petugas di kota itu. Mengetahui ini, Yuerong terlihat pasrah dengan kenyataan yang terjadi. Keadaannya juga memburuk sehingga ia pun harus mati. Terlihat ayah angkatnya menyesali perbuatannya. Jin Yanzi kemudian menyuruh Tuan Lin menyerah dan tanggung jawab atas semua perbuatannya. Perlahan, ia bangkit dan membuka topeng yang menutupi wajahnya selama ini. Ternyata, ia tak mau menyerah dan melakukan serangan. Direnji yang terlihat kewalahan melawan pendekar itu secara tak sengaja menemukan ramuan yang digunakan khusus untuk mengubah monster. Sepertinya ramuan itu memiliki kekuatan yang tinggi. Jin Yanzi berusaha mencegah, tapi tak ada pilihan. Ramuan itu pun diminum dan mulai beraksi di dalam aliran darahnya. Urat-urat hitam perlahan muncul di wajah Direnji. Pendekar berjubah itu terlihat senang. Ia beranggapan ramuan tersebut bisa membuat Direnji sebagai monster. Tapi ternyata Direnji kembali melakukan serangan terhadapnya. Pendekar itu pun akhirnya dikalahkan. Direnji sendiri pingsan dengan efek kekuatan ramuan tadi. Singkat cerita, janji dari ayah Direnji kali ini terpenuhi. Ia berhasil mengungkap kasus yang sebenarnya terjadi. Para penduduk kota sangat berterima kasih kepada mereka. Otak dari pelaku juga dibawanya menuju kerajaan. Di lain sisi, terlihat Jin Yanzi memberikan Direnji hadiah. Ia sendiri masih terlihat lemah dengan luka lebam di pipinya. Jin Yanzi bertanya, "Kapan engkau kembali ke kota ini?" Direnji menjawab, "Akan kembali secepatnya." Mendengar itu semua, Jin Yanzi sangat senang. Tiba-tiba, film pun selesai.